Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamilia Zanjabila Kusuma Ferdani dari Prodi Pendidikan Tata Busana UNJ 2021. Hari ini saya akan melakukan praktik uji terhadap tekstil untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu tekstil. Yang pertama, saya akan melakukan uji pembakaran tekstil. Yang kedua, saya akan melakukan uji perendaman tekstil dengan minyak jelantah. Yang ketiga, saya akan melakukan uji perendaman tekstil dengan deterjen. Dan yang keempat, saya akan melakukan uji perendaman tekstil dengan cuka dan garam. Selamat menyaksikan! Yang pertama ada kain rayon. Di sini ketika kita bakar, apinya merambat dengan cepat. Baunya seperti kertas terbakar, abunya rapuh dan menguning di bagian yang terbakar. Yang kedua adalah kain satin sintetis. Ketika dibakar, apinya tidak merambat, baunya seperti plastik terbakar dan abunya menggumpal serta lengket. Yang ketiga, kita punya kain katun tebal. Ketika dibakar, apinya merambat cepat, mengeluarkan asap, juga berbau seperti kertas terbakar, abunya rapuh habis. Yang keempat, kita punya kain katun batik, teksturnya sedikit kusut. Ketika dibakar, apinya merambat cepat, seperti ini, mengeluarkan asap, dan baunya seperti kertas terbakar. Abunya rapuh, hitam habis. Yang kelima, kita punya kain wol, bentuknya tebal dan bertekstur. Ketika kita bakar, apinya tidak merembet, seperti ini. Dan baunya seperti daging terbakar. Abunya rapuh dan berkerikil seperti ini. Yang keenam, kita punya kain sutra. Di sini kainnya sedikit bertekstur dan juga kusut. Kain sutra ini terbuat dari ulat sutra. Ketika dibakar, apinya merambat dengan cepat seperti ini, mengeluarkan asap, baunya seperti rambut yang terbakar, dan juga abunya habis mengkerikil. Yang ketujuh, kita punya kain spandek, merupakan kain sintetis. Dia stretchy, dan ketika dibakar, apinya tidak merembet seperti ini, tidak merembet, dan baunya seperti plastik terbakar. Abunya mengeras, menggumpal, dan lengket seperti ini. Yang kedelapan, kita punya kain batik sintetis. Ketika dibakar, apinya cepat merambat, baunya seperti plastik terbakar, dan dia menggumpal, mengeras, dan lengket. Lalu yang terakhir ada benang poliakrilik. Ketika dibakar, dia merambat sangat cepat seperti ini dan menggumpal hitam. Baunya seperti plastik terbakar. Selanjutnya kita akan melakukan uji perendaman tekstil dengan air cuka dan garam, minyak jelantah, dan juga deterjen. Lalu kita tunggu 5-10 menit. Ini merupakan hasil perendaman dengan minyak jelantah. Yang pertama, kita mengambil kain satin terlebih dahulu. Kain satin ini kuat namun tepi kain amburadul seperti pada gambar.
Katun tebal di sini kuat dan tidak mudah rusak. Lalu ada batik sintetis, kuat namun tapi kain mudah rusak seperti pada video. Lalu ada spandek tetap kuat, poliakrilik kuat, katun batik sedikit rusak, dan rayon cepat rusak sekali. Sutra rusak dan amburadul. Kain wol pinggirannya cepat rusak dan meredel seperti pada video. Dari perendaman minyak kita dapat mengetahui bahwa kain yang terbuat dari serat alam akan lebih cepat rusak seperti kain rayon, kain katun, kain sutra, kain wol, dan yang terakhir sintetis, tergantung anyamannya. Uji deterjen. Ini adalah hasil perendaman dengan deterjen. Pertama kita ambil rayon. Di sini rayon itu mudah sekali rusak dan amburadul. Katun tipis itu cepat robek seperti pada video. Lalu ada sutra. Sutra itu pinggirannya rusak namun masih kuat. Lalu ada kain wol, cepat rusak dan rapuh ketika ditarik seperti pada video. Lalu ada kain satin, dia kuat namun seratnya mengelupas seperti pada video. Ada katun tebal, dia tidak mudah rusak karena anyamannya kuat. Lalu batik sintetis, kuat namun sedikit meradel seratnya. Lalu spandek sangat kuat, tetap elastis, dan benang poliakrilik tetap kuat. Dari perendaman deterjen kita dapat melihat bahwa kain yang cepat rusak adalah wol, kedua rayon, dan diikuti dengan satin, sutra, dan juga sintetis. Ini merupakan hasil perendaman cuka dan garam yang diibaratkan sebagai air keringat kita. Yang pertama ada rayon, dia mudah rusak dan cepat robek seperti pada video. Lalu ada katun batik. Sini tepi kain sedikit rusak dan benang poliakrilik. Ada spandek yang tetap kuat, batik sintetis, serat tepi kain robek seperti pada video. Lalu katun tebal robek pada bagian pinggirnya namun tetap kuat. Kain satin seratnya terlepas dan rusak. Kain wol cepat rusak dan mudah hancur. Dan kain sutra rusak dan hancur seperti pada video. Dari perendaman cuka dan garam dapat kita lihat bahwa kain yang memiliki serat alam lebih cepat rusak seperti wol, sutra, rayon, dan juga katun. Ada pula sintetis karena anyamannya. Bisa dilihat katun coklat ini punya anyaman tebal jadi dia tidak mudah rusak, dan juga spandex. Dapat disimpulkan bahwa kain dengan serat alam lebih cepat rusak dibandingkan dari serat sintetis. Karena serat alam jika terkena bahan kimia akan mudah terkontaminasi dan juga rusak. Dari percobaan tadi dapat dilihat kain yang kuat antara lain spandek terbuat dari serat sintetis, ada juga batik dari serat sintetis, ada pun katun tebal, dan juga ada poliakrilik. Selanjutnya kita akan melakukan uji identifikasi anyaman pada tekstil. Yang pertama adalah anyaman polos. Anyaman ini merupakan anyaman paling sederhana. Di antaranya ada kain katun, kain wol, kain rayon, dan kain sutra. Biasa ada pada kain yang tipis dengan ciri kosong isi. Yang kedua adalah anyaman keper. Anyaman ini adalah tenunan yang membentuk sudut 45 derajat terhadap garis horizontalnya, dengan ciri diagonal rapat seperti pada gambar. Contoh anyaman keper yaitu adalah kain katun tebal berwarna coklat ini. Selanjutnya adalah anyaman satin. Anyaman satin ini contohnya ada pada kain satin dan juga kain batik sintetis. Anyaman satin dapat digunakan pada semua jenis kain dengan konstruksi padat. Titik-titik silang pada anyaman satin letaknya tersebar dan tidak bersinggungan satu sama lain. Lalu ada rajut lusi, contohnya yaitu kain spandek yang elastis merupakan rajut lusi seperti pada gambar. Yang kelima bisa kita lihat ini merupakan anyaman istimewa yaitu kain songket. Anyaman istimewa ini kombinasi antara anyaman polos dan juga anyaman keper.
Yang terakhir adalah ply-yarn pada benang poliakrilik. Ply-yarn adalah benang yang terdiri dari 2 atau lebih benang tunggal yang dipilin menjadi satu, seperti pada gambar. Cukup sekian dari hasil uji percobaan tadi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.